Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan akan bekerja sama dengan tim Anies Sandi untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan belanja daerah 2018. Kurang pas, sehingga ini perlu dipelajari, didiskusikan, sehingga semua anggota menjadi lebih matang. Sebetulnya di ujung sana bisa dipasang peralatan barikade yang bisa di rolling ke jalan, yang begitu mobil ini lewat, bannya bisa gembes dan kemudian dia berhenti. Manuver politik yang dilakukan Komisi 3 DPR dinilai pegiat anti korupsi sebagai bentuk intervensi terhadap proses hukum kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang kini tengah ditangani oleh KPK. Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam program Primetime News. Program ini akan memberikan informasi kepada Anda tentang isu besar yang terjadi sepanjang hari ini. Kami akan menyajikannya kepada Anda dengan mengemas makna dalam sebuah berita. Bersama saya Fitri Mekantara. Dan juga saya Robert Haryanto. Kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Inilah Primetime News selengkapnya. Meski dikalahkan pasangan Anies Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta, dukungan untuk Gubernur Basuki Cahayapurnama dan Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat terus mengalir. Warga Jakarta masih berbondong-bondong untuk datang ke Balai Kota, menyampaikan aduan permasalahan dan juga memberikan semangat kepada Ahok. Sejak masa kepemimpinan Ahok Jarot, Balai Kota setiap pagi ramai didatangi warga. Namun, ada yang berbeda di Balai Kota pada Jumat pagi. Warga Jakarta berbondong-bondong datang ke Balai Kota untuk memberi dukungan moral kepada sang petahana setelah kekalahannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Beberapa di antara warga bahkan tak kuasa menahan tangis. Saya sedihnya tuh Pak, dia tuh orangnya baik, membela rakyat, menurunkan segala KJP apa semuanya gitu dari Pak Ahok. Ya, saya hanya ngucapin sabar, tabah, itu aja. Semangat untuk ketemu sama Pak Ahok ya. Ya, gubernurku tercinta. Gubernur tercinta. Gubernur hati hukum Iya. Gubernur semua masyarakat DKI. Sampai NTT tadi ada semuanya. Semuanya dari, bukan cuma dari Jakarta kali ya, dari Bali ada, dari Ambon, dari Bengkulu. Terima kasih pada Bapak Gubernur, Pak Basuki, karena beliau itu bukan hanya sebagai gubernur, tapi seperti sebagai orang tua kita di mana tempat kita mengadu, dan beliau orang yang selalu menepati janjinya. Dua papan bunga juga terpampang di depan Balai Kota. Salah satu di antaranya bertuliskan, "We love you Pak Ahok, Pak Jarot, thank you, you are the best." Tak hanya di dunia nyata, ungkapan rasa terima kasih warga Jakarta kepada Ahok Jarot juga disampaikan di media sosial. Baik Ahok maupun Jarot turut mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan warga dan relawan sepanjang masa pilkada. Ya kita berterima kasih lah ya sama relawan, partai, pendukung semua yang dukung. Ya pasti banyak lah. Kamu kalau ada 41% orang dukung kan, kali sejuta aja itu 400.000. Kami akan tetap bekerja keras dan maksimal ya untuk melayani warga Jakarta. Sekali lagi saya menyampaikan ucapan terima kasih pada warga Jakarta ya. Kami akan tetap bekerja keras sampai dengan tahun ini ya. Dukungan dan simpati yang diberikan kepada Ahok dan Jarot menjadi fenomena tersendiri di Indonesia. Pasalnya, tak mudah menemukan sosok pemimpin yang begitu dicintai warganya. Tetap semangat. Itulah yang disampaikan oleh warga Jakarta kepada Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Meski kalah dalam Pilkada DKI Jakarta, dukungan terus mengalir untuk Ahok dan Jarot, baik itu di media sosial maupun di dunia nyata. Ada standar yang cukup tinggi yang sudah ditetapkan oleh Ahok dan Jarot. Berdasarkan survei, sebanyak 76% warga Jakarta puas dengan kinerja Ahok dan Jarot. Sudah seharusnya standar ini ditingkatkan oleh calon gubernur Jakarta berikutnya. Dari Jakarta, Clara Alvarina, Desta LM, Metro TV. Setelah menyelesaikan hasil sistem informasi penghitungan suara atau situng yang telah mencapai 100%,
Saat ini KPU mulai masuk ke tahapan real count atau penghitungan manual. Lalu bagaimana proses yang sedang berlangsung? Kita langsung bergabung bersama dengan rekan kami Deborah Setiawan dari kantor KPU DKI Jakarta. Deborah, kami mendapatkan informasi ada beberapa TPS yang akan melaksanakan pemilihan suara ulang atau PSU di mana saja dan kapan jadwalnya akan dilakukan. Ya Robert, benar sekali bahwa KPU DKI Jakarta sudah menerima surat rekomendasi untuk melakukan pengulangan pemungutan surat suara, yakni di 2 TPS yang berada di Kelurahan Gambir dan 1 TPS lainnya di Kelurahan Pondok Kelapa. Dan ini Bawaslu DKI merekomendasikan pemungutan suara ulang karena ada 2 orang pemilih dari masing-masing TPS yang mencoblos lebih dari 1 kali atau menggunakan formulir C6 orang lain. Dan pemungutan suara ini akan dilakukan besok atau pada hari Sabtu pagi. Surat rekomendasi diterima KPU secara terpisah. Kemarin malam menerima rekomendasi dari Gambir, sedangkan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang di Pondok Kelapa baru saja diterima tadi pagi. Dan dalam pemungutan suara ulang, KPU DKI juga akan mengganti KPPS sehingga yang akan melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang adalah pengurus KPU di tingkat kecamatan. Dan untuk pemungutan suara ulang di 2 TPS ini nantinya KPU sudah menyiapkan 2.000 surat suara baru. Namun demikian, proses pemungutan suara ulang sejauh ini tidak berdampak terhadap target pengumuman hasil resmi, yakni paling lambat 1 Mei 2017 mendatang. Robert. Ya, Deborah, artinya jadwal pengumuman dari real count akan kemudian tetap pada waktunya, tidak akan terpengaruh dengan adanya PSU ini? Ya Fitri, untuk sejauh ini baru saja saya mengkonfirmasikan kembali kepada salah satu komisioner atau kepada Ibu Betty Epsilon Idrus bahwa ia menyatakan hingga saat ini target pengumuman hasil dari Pilkada putaran kedua ini masih akan dilakukan pada 1 Mei. Dan sementara itu, pasca 2 hari pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI putaran kedua ini, saat ini mulai dilakukan rapat pleno penghitungan suara resmi di tingkat kecamatan yang salah satunya berada di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ini. Rapat pleno penghitungan suara dilakukan secara terbuka di kantor Kecamatan Setiabudi, dipimpin langsung oleh Ketua PK Kecamatan Setiabudi Ahmad Suprayogi. Rapat pleno juga turut dihadiri oleh KPPS dan 2 saksi dari masing-masing pasangan calon. Dan di hari kedua ini 46 TPS dari total 163 TPS di 8 kelurahan sudah diplenokan. Artinya saat ini PPK Kecamatan Setiabudi baru berhasil merampungkan penghitungan suara di Kelurahan Pasar Manggis. Dengan demikian masih ada 7 kelurahan lagi yang harus diplenokan. Namun demikian, menurut Ahmad, hingga saat ini penghitungan suara dan proses pencocokan data di Setiabudi dengan total DPT sekitar 8.800 orang berjalan dengan lancar tanpa permasalahan yang berarti. Dan secara keseluruhan, pelaksanaan pilkada di Kecamatan Setiabudi kemarin juga berjalan dengan lancar sehingga tidak diperlukan pemungutan suara ulang. Dan ditargetkan rapat pleno hasil pemungutan suara tingkat kecamatan dapat rampung pada tanggal 27 April atau sekitar seminggu setelah pelaksanaan pilkada putaran kedua kemarin. Dan selanjutnya penghitungan suara resmi ini akan dilanjutkan di tingkat Kota Madya. Ya demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih. Deborah Setiawan atas informasi Anda langsung dari kantor KPU Jakarta. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memastikan RAPBD 2018 yang tengah disusun disesuaikan dengan program kerja Anies Sandi. Namun kepemimpinan Anies Sandi nantinya diharapkan mampu membuktikan kerja nyata dengan merealisasikan janji kampanye mereka. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengusulkan tim dari Gubernur terpilih Anies Baswedan bekerja sama dengan tim penyusun anggaran di Pemprov DKI Jakarta. APBD 2018 disusun di masa kepemimpinan Ahok yang menjabat hingga Oktober 2017. Supaya program Anies Sandi yang dijanjikan dalam kampanye bisa diwujudkan tanpa harus menunggu penyusunan anggaran tahun 2019. Nanti di tim anggaran kita yang nanti menerjemahkan program-program yang dijanjikan untuk dilaksanakan akan dibicarakan dengan penyusun anggaran tim Pak Basuki, tim Pemda, sehingga program-program kita bisa mulai dilaksanakan tahun 2018. Nah, saya menghargai sekali keterbukaan
Pak Basuki, sehingga memungkinkan, dan beliau sendiri tadi menyampaikan, udah Pak Anies, timnya aja kita saling ketemu, kemudian nanti anggaran yang disusun supaya sudah memasukkan rencana 2018. Merealisasikan janji kampanye adalah sebuah tantangan bagi gubernur baru. Pengamat politik Dimas Oki Nugroho menyatakan, Anies Sandi harus dapat membuktikan kerja nyata. Ini menjadi tantangan tersendiri karena Anies Sandi selama ini kampanyenya juga cukup banyak memproduksi teks-teks atau diskurs yang terkait dengan ekonomi rakyat ini, kesenjangan, ketimpangan, dan seterusnya. Tentunya kita ketahui dari pattern politik Jakarta yang setiap 5 tahun sekali selama kurun terakhir ini berganti-ganti, ya ini juga menjadi tantangan oleh Anies Sandi, sejauh mana mereka mampu bisa menjamin bahwa mereka tetap mampu mewujudkan sebuah pemerintahan yang inklusif, ya, yang berpihak kepada rakyat, ya, bukan berbasis pencitraan semata. Sejumlah program menjadi andalan pasangan Anies Sandi dalam kampanye, di antaranya Pusat Kewirausahaan, Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Pangan Jakarta, dan program hunian tanpa uang muka. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi mengenai apa saja janji kampanye Anies Sandi dan bagaimana merealisasikannya. Nantikan informasinya sesaat lagi.